Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali aktivitas kita hari ini, Senin 6 Juli 2026, dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kualitas tidak ditentukan oleh umur, tetapi oleh karakter. Ungkapan ini sering kita dengar, namun tidak mudah untuk dijalani. Realitanya, banyak orang merasa kecil hati karena diremehkan, dianggap belum cukup layak, hanya karena masih muda. Akibatnya, kita jadi ragu melangkah dan memilih diam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah menunggu kita cukup tua untuk dipakai, melainkan memanggil kita untuk hidup benar sekarang juga, sehingga hidup kita sendiri menjadi kesaksian yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus menasihati Timotius agar tidak membiarkan dirinya dipandang rendah karena usia. Namun menariknya, Paulus tidak menyuruh Timotius melawan anggapan itu dengan pembuktian diri yang keras atau dengan menuntut pengakuan. Sebaliknya, ia menunjukkan jalan yang jauh lebih dalam, yaitu mengarahkan Timotius untuk menjadi teladan. Menjadi teladan berarti hidup yang bisa dibaca oleh orang lain. Bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi juga nyata dalam tindakan. Paulus menyebutkan 5 area penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Timotius. Yang pertama, itu dimulai dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Artinya seluruh aspek hidup ini menjadi panggung di mana iman itu terlihat. Disinilah letak kekuatan seorang percaya. Pengaruh sejati tidak lahir dari jabatan, usia, atau popularitas, tetapi dari kehidupan yang konsisten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara prinsip, kalimat yang menyatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ini berarti jangan biarkan dirimu diremehkan karena keterbatasan yang orang lihat dalam dirimu. Contohnya, jangan minder karena kurang pengalaman. Jangan tunggu cukup layak baru mulai melayani, tetapi mulailah membangun karakter dari sekarang. Muda bisa berarti baru dalam iman atau orang percaya baru dalam pekerjaan, merasa tertinggal atau tidak percaya diri. Artinya jangan merasa saya sudah terlambat atau tidak sehebat dulu, tetapi jadilah teladan, bukan hanya mengandalkan masa lalu. Karena setiap orang pasti punya alasan untuk diremehkan. Misalnya mungkin karena kurang pendidikan, status sosial, masa lalu yang buruk, kepribadian mungkin karena pendiam atau tidak menonjol, atau karena kegagalan sebelumnya. Firman ini berkata, jangan fokus pada kekurangan itu, tetapi fokuslah pada bagaimana hidupmu menjadi teladan. Intinya ini bukan soal umur Bapak, Ibu, Saudara, tetapi otoritas yang lahir dari karakter. Orang mungkin meragukan kemampuan kita, tetapi mereka tidak bisa menyangkal kehidupan yang benar. Ketika perkataan kita membangun, ketika sikap kita mencerminkan Kristus, ketika kasih kita tulus, ketika iman kita tetap teguh, dan ketika hidup kita dijaga dalam kesucian, disitulah otoritas rohani itu terbentuk. Ini menjadi sangat jelas dalam konteks kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan tunggu merasa cukup untuk mulai hidup benar. Jangan menunda menjadi teladan sampai orang lain mengakui kita. Justru di tengah keterbatasan, disitulah kesempatan kita untuk bersinar. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya bicara, tetapi orang-orang yang hidupnya bisa dipercaya. Kesimpulannya, usia mungkin membuat kita dipandang kecil,
tetapi karakter akan membuat kita dihormati. Ketika kita memilih hidup sebagai teladan, kita tidak perlu mengejar pengaruh. Pengaruh itu sendiri nantinya akan mengikuti. Mungkin kita tidak bisa mengubah cara orang memandang kita, tetapi kita bisa menentukan cara kita hidup. Dan ketika hidup kita menjadi teladan, kita tidak perlu lagi membuktikan siapa diri kita, karena hidup kita sendiri sudah berbicara. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.